Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali kita bertemu di sesi ketiga untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang penelitian dalam psikologi industri dan organisasi. Kita mulai ke slide yang pertama. Psikologi industri dan organisasi mempunyai dua sisi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai ilmu terapan atau ilmu praktek. Kita masuk ke psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu. Salah satu cara yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah rasa ingin tahu yang sangat besar. Untuk rasa ingin tahu tersebut pada awalnya manusia menggunakan akal sehatnya. Jadi sebelum menggunakan rasa ingin tahunya, manusia menggunakan akal sehatnya. Apa perbedaan antara ilmu dan akal sehat? Perbedaan ilmu dan akal sehat menurut Kerlinger pada tahun 1986 dalam bukunya yaitu Foundation of Behavioral Research menyebutkan ada 5 dasar yang membedakan ilmu dan akal sehat, yaitu yang pertama dalam hal penggunaan pola konseptual dan struktur teoritis. Ilmu mengembangkan struktur-struktur teori dan mengujinya untuk mengetahui konsistensi internalnya dengan menggunakan tes atau uji empiris. Akal sehat juga menggunakan struktur teori atau konsep, namun teori atau konsep tersebut seringkali diterima begitu saja tanpa dipertanyakan lagi apalagi diuji. Misalnya suatu bencana alam dipercaya sebagai hukuman atau dosa yang sudah diperbuat atau hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua dalam hal pengujian hipotesis dan teori. Ilmu menguji hipotesis dan teori secara sistematis dan empiris tanpa memilah-milah data mana yang kira-kira cocok dengan hipotesis atau teori tersebut. Semua data digunakan dan dihubungkan antar variabel harus diuji di laboratorium atau di lapangan. Akal sehat juga menguji hipotesis dan teori, tapi dengan cara yang lebih selektif. Artinya, data atau bukti-bukti tentang hubungan antar variabel dicari yang cocok saja dengan hipotesis atau teori yang sedang diuji. Data yang tidak cocok tidak diperhatikan atau diabaikan. Perbedaan yang ketiga ialah dalam hal kontrol atau kendali terhadap variabel yang tidak diuji. Ilmu hanya memusatkan perhatiannya pada variabel-variabel yang diuji saja. Variabel lain yang diduga juga akan mempengaruhi hubungan antar variabel yang diuji akan dikontrol secara sistematis. Sedangkan akal sehat tidak melakukan kontrol secara sistematis. Tidak ada upaya untuk mengontrol sumber-sumber pengaruh di luar yang diuji. Perbedaan yang keempat ialah dalam hal kesadaran mencari hubungan antar variabel. Ilmu secara sadar dan sistematis mencari atau menguji hubungan-hubungan tersebut. Sedangkan akal sehat akan mencari atau menguji hubungan tersebut jika hanya terjadi saja, baru kemudian dicari sebab dan akibatnya. Dan yang terakhir ialah dalam hal penjelasan tentang suatu fenomena atau gejala. Ilmu berupaya menjelaskan suatu fenomena atau gejala atau hubungan-hubungan antar variabel secara hati-hati. Ilmu hanya membicarakan hal-hal yang dapat diamati atau diuji. Sedangkan akal sehat biasanya memberikan penjelasan secara metafisik. Metafisik adalah penjelasan yang tidak dapat diuji. Misalnya, penjelasan bahwa orang menjadi miskin karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Akal sehat saja tidak cukup untuk menjawab rasa ingin tahu. Bahkan seringkali akal sehat justru salah dalam menjawab rasa ingin tahu manusia. Begitu juga dalam psikologi industri dan organisasi. Kita masuk ke kegunaan penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi. Kegunaan melakukan penelitian pada bidang psikologi dan industri dan organisasi ialah yang pertama, answering questions and making decisions. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mengefisiensikan kinerja serta meningkatkan performa dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, kegunaannya yaitu sebagai research and everyday life, atau penelitian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Pemahaman akan penelitian dapat membantu kita untuk mendengarkan secara kritis dan menganalisa berbagai studi untuk dapat membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ialah common sense is often wrong. Artinya terkadang ada keinginan untuk tidak melakukan penelitian karena jawaban dari suatu pertanyaan adalah common sense.
Common sense tidak terlalu umum dan sering salah sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Pertimbangan dalam melakukan penelitian dalam psikologi industri dan organisasi ialah yang pertama ideas, hypothesis, and theories. Yaitu langkah pertama untuk melakukan penelitian adalah memutuskan apa yang ingin diteliti, idenya apa. Setiap orang adalah peneliti dalam hatinya atau peneliti untuk dirinya sendiri. Sekali pertanyaan dilontarkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Jadi ada idenya, ada gagasannya, lalu disusunlah hipotesis. Hipotesis biasanya didasari oleh sebuah teori, penelitian sebelumnya, dan juga logika. Nah, sekarang kalian sedang belajar di semester ini mengenai epidemiologi, biostatistik, dan juga lainnya. Nanti kalian akan tahu apa sih itu hipotesis. Oke. Yang kedua adalah literatur review. Nah, ketika ide sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah mencari literatur untuk penelitian yang serupa. Hal itu penting untuk mengarahkan kita kepada beberapa ide bagus untuk mengembangkan penelitian kita meskipun tidak menjawab secara langsung pertanyaan kita. 4 jenis literatur yang sering dijumpai. 4 jenis literatur review yang sering dijumpai ialah yang pertama jurnal. Jurnal terdiri dari artikel yang ditulis oleh para peneliti langsung untuk melaporkan hasil sebuah penelitian. Jurnal bisa sulit untuk dibaca tapi merupakan sumber informasi yang terbaik dan akurat tentang berbagai topik. Nah, jadi kalian mulai hari ini juga dibiasakan untuk sering mencari dan membaca jurnal khususnya terkait dengan keilmuan yang sedang kalian pelajari. Yang kedua ialah bridge publication, dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara akademisi dan dunia kerja. Artikel dalam publikasi ini biasanya ditulis oleh profesor tentang topik yang menarik untuk praktisi, tetapi mereka tidak formal atau kompleks secara statistik seperti artikel dalam jurnal. Lalu yang ketiga ada trade magazines, yaitu artikel yang biasanya ditulis oleh penulis profesional yang telah mengembangkan keahlian di bidang tertentu. Pembaca utama adalah praktisi di lapangan, jadi bukan ditujukan untuk akademisi. Yang keempat atau yang terakhir ialah majalah, dirancang untuk menghibur serta menginformasikan sesuatu. Majalah merupakan sumber yang baik untuk ide, tetapi sumber yang mengerikan untuk digunakan dalam mendukung hipotesis ilmiah. Artikel majalah sering ditulis oleh penulis profesional yang tidak memiliki pelatihan pada suatu topik dan memiliki keahlian yang kurang pada hal yang mereka tulis. Jadi untuk mencari sebuah referensi, hindari mengambil referensi dari majalah. Yang terbaik ialah melalui jurnal. Jadi kalian saya harapkan mulai dibiasakan untuk mencari dan membaca jurnal. Tempat penelitian yang bisa dilakukan dalam psikologi industri dan organisasi, yang pertama ialah penelitian laboratorium. Nah, jadi setelah ide penelitian telah dibuat dan hipotesis sudah dibentuk, maka kita harus menentukan tempat pelaksanaannya atau tempat penelitiannya, apakah di laboratorium atau apakah melakukan penelitian di lapangan. Pada penelitian laboratorium, sebanyak 32% penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi dilaksanakan dalam laboratorium. Ini sesuai dengan sumber dari Rhodes pada tahun 2008. Biasanya dilakukan di universitas atau di dalam organisasi. Jadi melibatkan para pakar di akademisi, para pakar PIO atau psikologi industri organisasi dari bidang akademisi. Lalu yang kedua, penelitian dilakukan di lapangan. Lokasi lain yang dapat menjadi tempat untuk penelitian yaitu langsung di lapangannya, langsung di tempat kerjanya. Ini lebih banyak dilakukan oleh para praktisi di bidang psikologi industri dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi ialah, setelah menentukan tempat penelitian, peneliti harus menentukan tipe metode yang mana yang akan digunakan dalam penelitiannya tersebut. Pilihan metodenya ada kurang lebih 5 metode, yaitu yang pertama eksperimen. Metode yang paling kuat dari seluruh metode yang lain karena hanya dalam metode eksperimen dapat ditentukan hubungan sebab dan akibatnya. Lalu yang kedua, metode kuasi eksperimen, yaitu tidak menggunakan manipulasi. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil dari program baru yang diimplementasikan oleh
sebuah organisasi. Yang ketiga, penelitian arsip atau menggunakan data yang sebelumnya yang telah dikumpulkan atau rekaman untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Metode ini memiliki banyak fitur yang menarik seperti tidak mahal, tapi juga ada kelemahannya, yaitu hal yang didata dan dicatat tidak selalu akurat dan tidak selalu diperbaharui. Yang keempat, metode survei. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pertanyaan survei yang dihasilkan baik, yaitu pertanyaan yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan situasi yang tidak lazim, dan tidak terlalu panjang ataupun pendek. Ini metode survei. Yang terakhir adalah metode meta-analisis atau metode statistik untuk mencari kesimpulan berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, etika di dalam psikologi industri dan organisasi. Organisasi dan pegawai dihadapkan dengan dilema etik, di mana situasi ambigu yang memerlukan keputusan personal tentang apa yang benar dan apa yang salah karena tidak ada aturan yang menuntun pada pemilihan keputusan. Individu sering menggunakan nilai moral dan personal yang sering menuntun pada perbedaan keputusan pada orang yang berbeda di situasi yang sama. Ada dua tipe dilema etik dalam psikologi industri atau dalam hidup di organisasi kerja, yaitu tipe A. Tipe A menunjukkan ketidaktentuan yang tinggi pada apa yang baik dan buruk. Tidak terlihat solusi yang terbaik dan setiap keputusan yang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Lalu ada tipe B, disebut juga rationalizing dilemma. Perbedaan antara salah dan benar jauh lebih jelas daripada tipe A. Biasanya individu tahu apa yang benar namun memilih solusi yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Individu merasionalisasi bahwa mereka benar dengan mengatakan bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Jadi mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Oke, sampai sini video pembelajaran untuk sesi ketiga mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Seperti biasa nanti kita akan lakukan diskusi di Google Classroom. Nanti kodenya kembali akan saya kasih kepada si pennya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan, yang itu gunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.